Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur, walladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nikmat dan lega rasanya kita sudah menunaikan sholat Isya berjamaah di malam ke-6 Ramadan. Semoga insya Allah rasa nikmat dan melegakan kita semua ini menjadi modal bagi kita untuk mengarungi Ramadan yang masih lumayan. Walaupun ada bukti dari Allah bahwa syariatnya kalau dihitung-hitung akan terasa berat, tapi kita sudah malam ke-6 Ramadan, padahal rasanya baru kemarin saja kita masuk, tapi sudah ke-6 insya Allah. Ini bukti bahwa syariat Allah itu asal ikhlas menjalaninya mudah itu, insya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang berbahagia, kita ini umat Islam mestinya tenang, mestinya optimis, mestinya yakin. Tenang, optimis, yakin akan melahirkan kreativitas. Kenapa mesti optimis, yakin, dan tenang? Karena kita menjalankan ajaran agama yang asli, yang orisinil. Menjalankan ajaran agama lewat Quran dan sunnah Nabi, itu kita akan sangat baik keyakinannya dan penghayatannya, karena pasti dari Sang Maha Pencipta. Kalau tidak, akan sulit kita mencapai anjuran la'allakum tattaqun kalau tidak ditegaskan dulu ini. Jamaah sekalian, aslinya Al-Quran itu seperti yang kita faham adalah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, dan ada modal penting yang Allah berikan kepada Rasulullah. Apa itu? Daya hafal yang kuat. Berkat modal yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, mayoritas orang Arab kuat hafalannya. Khusus dalam Al-Quran, kalau kita dulu kakek nenek kita itu terkagum-kagum kepada orang Arab, karena mereka lah yang bisa hafal Quran. Setelah kakek nenek kita, terutama saya dari kampung, kalau ada yang mau belajar agama lebih dalam, menghafal Al-Quran ke tanah suci. Tapi bukti bahwa Al-Quran itu asli dari Allah. Banyak hambanya yang bisa menghafal Al-Quran ini. Sekarang bukan hanya orang Arab, bahkan bukan nanti belajar di Arab. Sudah banyak anak negeri kita ini
yang juara dalam lomba baca Al-Quran, baik tilawahnya maupun hafalnya. Luar biasa. Ada anak kita baru-baru 3 dikasih rekomendasi semuanya ke luar negeri. Ada ke Yordan, ada ke Moskow, ada ke Mesir. Itu semua anak di Makassar. Satu baru. Jemaah sekalian. Ini bukti bahwa Al-Quran itu asli. Saya tidak minta dibandingkan kitab lain karena tidak perlu. Selanjutnya, kalau kita menjalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini harus dipertajam sedikit ini. Hadis Nabi itu begitu terjaga. Terjaganya bagaimana? Saya kasih gambaran jemaah sekalian. Dunia Islam, perguruan-perguruan tinggi hari ini, dan termasuk pengajian-pengajian kita, misalnya kajian kitab, mengakui bahwa ahli hadis nomor 1 itu namanya Imam Bukhari, disusul Imam Muslim, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Inilah yang kemudian dikenal dengan Kutubus Sittah. Kalau dibaca dalam kitab ini, insya Allah sahih itu hadis, walaupun masih ada yang mendalami. Nah, gambaran tajamnya begini, bagaimana penelitian hadis. Sebelum Imam Bukhari, jamaah sekalian, sudah ada peneliti hadis yang bernama Imam Malik. Beliau wafat di Madinah dan memang lahir di Madinah dalam usia 84 tahun. Jadi duluan Imam Malik meneliti hadis, bahkan cara beliaulah yang dilanjutkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana gambarannya Imam Malik? Ini dulu yang saya sebut, jangan Imam Bukhari dulu. Imam Malik menghafal 100.000 hadis. Dari 100.000 yang beliau hafal, yang sempat ditulis hanya 10.000. Kenapa tidak tulis semua? Memang tidak mudah itu menulis hadis. Jadi tersisa 90.000. Yang ia tulis, yang beliau tulis ini dibawa lagi keliling ke ulama hadis sezamannya. Berbagai provinsi sekarang. Kalau dulu masih satu wilayah di sekitar Arab, sehingga yang ia pastikan dan bisa ditahqiq 5.000 jemaah sekalian. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan karyanya Al-Muwatta. Bagaimana kita tidak yakin bahwa Islam ini orisinil? Tapi ada catatan jemaah sekalian, bolehlah kita dibantu internet, boleh. Tapi akan afdal kalau kita talaqi dalam mendalami agama dengan kitab-kitab turath itu afdal sekali. Karena ruang kita tentu sangat terbatas di tarwih ini, saya hanya mau mengutip sepotong hadis dalam kitab Al-Muwatta yang mungkin ada kaitannya dengan Ramadan. Imam Malik meriwayatkan begini bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dhafahu dhaifu kafirin, pernah menerima tamu kafir. Bahasa Indonesia kita adalah beda agama. Itu yang pas digunakan di negeri kita ini. Bagaimana cara Nabi menghargai tamunya? Caranya adalah meminta kepada keluarganya agar diperahkan susu kambing. Saya singkat ini jemaah sekalian. Diperahkan dikasih 1 gelas ke tamu, minum habis. Nabi layani lagi, mintakan ke keluarganya, perahkan susu kambing lagi, kasih sang tamu, habis lagi. Diperahkan yang ketiga, kasih tamu, habis lagi. Tapi karena Nabi memposisikan dirinya bukan sebagai orang sibuk saat itu,
Ini akhlaknya mas sekali. Bukan sebagai pemimpin yang sibuk, dia layani tamunya sepenuh hati, tidak berubah raut mukanya setelah 3 kali. Aduh, hausnya ini tamuku sibuk tompak ya. Makanya ada adat Bugis Makassar itu yang bagus. Kalau kita bertamu, nah tuan rumah sudah berkata, ada janjian tadi, sudah, jami duduk lagi. Tidak ikhlas itu. Orang Bugis tajam, Bugis Makassar Manado itu tajam dalam hal ini. Tapi kalau dia tulus, dia diamkan itu kesibukannya. Itu yang digambarkan oleh Nabi. Jamaah sekalian, panjang juga nih. Ternyata dalam riwayat ini bukan hanya 3 kali, tapi sampai 7 kali. Orang ini karena mencermati perilaku Nabi, dia semakin tajam karena sesungguhnya orang ini datang karena ia baca dalam kitabnya sendiri, bukan orang kosong yang datang ini. Dia baca kitab-kitab dulunya. Bahwa salah satu tanda kerasulan dalam kitabnya dia adalah, nah ini penting nih, dan ini yang dia cek dan benar, kalau sudah datang orangnya yang kalau kita semajlis itu orang semajlis, tidak usah harus berceramah begini, tidak usah, satu duduk saja dengan Nabi, kalau itu yang diutus oleh Allah, tembus itu hatimu. Berbisik pun orang itu, karena dia sudah baca dalam, aduh benar sekali ini orangnya ini. Dan setelah terbukti, disitulah ia menyebabkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadilah dia berubah statusnya menjadi mu'alaf. Jamaah sekalian, esoknya datang lagi karena tidak mau lama-lama untuk dekat dengan Nabi. Maka Nabi menghargainya, mau sama dengan yang kemarin. Diperahkan susu kambing, kasih minum, justru semakin tenang dia minum. Tidak kayak kemarin lagi buru-buru, sangat haus. Mau diperahkan yang kedua, fala yastakmiluha. Sudah dia bilang, cukuplah wahai Nabi. Nabi jamaah sekalian, dengan cepat dia respon. Dan ini yang ada pesannya ke kita ini dalam hal Ramadan. Nabi bersabda, al-mu'minu yashrabu fi mi'awahid. Ternyata kalau orang beriman, dia sudah hilang hausnya dengan cukup minum mi'an wahid, 1 gelas. Wal kafiru, sementara kalau bukan mukmin, yashrabu fi 7 am'ain, dia minum 7 gelas, sab'atu itu 7. Jamaah sekalian, kalau kita ini yang di hadapan Nabi dikasih begitu, bisa tersinggung. Ikan yang minum 7 gelas kemarin kan orangnya dengan yang hari ini kan sama. Tapi kenapa tidak tersinggung jamaah sekalian? Ini juga cara memimpin yang baik ini. Karena Nabi menerapkan qaulan sadidan, kalimat yang tegas, tapi niatnya tidak menyinggung. Dalam memimpin keluarga, pasti banyak variasi pola pikir, apalagi kalau di sebuah institusi. Harus ada ketegasan. Tapi kalau caranya kita memang ada niatnya menyinggung individu, tersinggung itu kasih. Tapi kalau demi perbaikan dan dalam hati tidak menyinggung, tidak tersinggung orang. Karena fitrah semua nurani manusia mau kebenaran. Jadi tidak usah khawatir menyampaikan itu, yang penting benar. Nah, jamaah sekalian, kita bandingkan sedikit, di mana logikanya sama menghilangkan haus antara 1 gelas dengan 7 gelas. Orangnya sama. Apa yang membedakan? Hanya status iman.
Gambarannya begini jemaah sekalian. Kalau karena iman yang gembira itu, senang itu, karena Allah itu, akan meyakini bahwa sesungguhnya minum, makan hanya sebab. Kan begitu tuh ajaran keimanan, semuanya dari Allah. Jadi yang menyebabkan hilangnya haus, dan kalau kita makan sunnatullahnya kita hilang lapar, itu sebab saja. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau inilah yang tertanam dalam diri kita, insya Allah sumrina ini hidup, enak ini hidup. Dan inilah yang dipanggil oleh Allah untuk puasa. Saya pernah bawakan hadis ini jamaah sekalian di pengajian ibu-ibu, sekitar 7 majelis taklim yang hadir. Ada ibu-ibu yang bagus, dia bilang, teori itu Ustaz. Mana ada hari ini yang kita bisa berkeyakinan begitu? Siapa yang mau? Saya bilang, bah, benar juga ini ibu-ibu ini. Jangan-jangan juga saya kena nih. Tapi saya pada akhirnya jawab, kalaupun ini teori ibu, inilah teori yang baik. Inilah teori yang memuliakan individu seseorang, yang melegakan seseorang. Bahkan teori inilah yang memuliakan komunitas, bahkan bangsa. Kita terlalu membangga-banggakan kalau ada tokoh kita yang kita tahu yakin sederhana pola hidupnya, tegas dalam kebenaran. Bangganya kita bukan main. Karena keimanan. Kan kita naudzubillah kalau masih akan sibuk selalu menunggu yang uswah, yang teladan, yang baik, tapi sulit ditemukan. Saya tutup jamaah sekalian dengan mestinya yang bisa menerapkan teori ini, al-mu'minu yashrabu fi mi'aw wahid wal kafir yashrabu fi sab'ati am'ain, adalah kita umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Negeri inilah yang paling banyak umat Islamnya beragama dan paling banyak beribadah puasa. Jadi ketenangan itu kalau Ramadan ini kita hayati seperti yang tergambar dalam amalan-amalan Ramadan kita, insya Allah bisa memang